Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anis Rahman, SPD, Guru PAI di SD nomor 3 Sempidi, Kecamatan Nui, Kabupaten Badung, Bali. Sekaligus mahasiswa PPG batch 3 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan nomor induk mahasiswa 25010911066. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5 dengan tema materi Rasul Ulul Azmi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Oke, sekarang Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ya, hadir semua. Alhamdulillah, hadir semua. Ini tidak ada yang sakit. Tidak ada yang sakit. Baik, dia anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan ribut, jangan berisik ya. Perhatikan pembelajaran kita hari ini. Sebelum pelajaran dilanjutkan, alangkah baiknya kita mulai pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Oke, diketuai oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, dari sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta kita terhadap negara. Oke. Berdiri semuanya dulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku.
Ucap asik, ucap asik. Ya, diri yang rapi, mana yang soleh, yang solehah. Perhatikan ke depan. Sebelum materi kita mulai, Bapak ingin mempertanyakan dulu. Ya, tahukah kalian tentang Nabi? Tahu. Ada berapa Nabi yang wajib diketahui? 25. 25 Nabi, bagus ya. Ada berapa jumlah Nabi yang kalian ketahui? Ada 25 yang wajib diketahui ya. Dari sekian Nabi, ada Nabi yang istimewa, yang dia diberikan keistimewaan oleh Allah. Tahukah kalian? Nah, Nabi siapa itu? Nabi Muhammad. Ada berapa Nabi yang diberi keistimewaan? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Disebut siapa itu? Disebut siapa? Rasul. Nah, yang disebut namanya Rasul itu ada Rasul yang diberi keistimewaan. Ada berapa orang? Ada 14. Ada berapa? 14. Ada berapa? Ada. Oke, Bapak akan menayangkan video materi. Mohon diperhatikan anak-anak, jangan ada yang berkedip ya. Kalau berkedip nanti ngantuk ya. Baik. Sebelum menuju ke materi, Bapak memaparkan tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengetahui kisah Rasul Ulul Azmi dan mukjizatnya. Ya. Tujuan yang selanjutnya, peserta didik mampu mengambil hikmah dari kisah Rasul Ulul Azmi. Materi kita hari ini yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Perhatikan materi kita hari ini anak-anak. Nah, masih ingat tidak apa makna dari Rasulullah? Ya, makna Rasulullah adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada orang lain atau umat manusia. Nabi dan Rasul jumlahnya itu banyak sekali. Dalam sejarah Islam ada yang menyebutkan bahwa jumlah Nabi sebanyak 124.000. Dari 124.000 Nabi yang menjadi Rasul sebanyak 313. Nah, dari sekian banyaknya Rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani, jumlahnya ada 25. Dan dari 25 itu hanya ada 5 yang mendapat gelar Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu Ulul Azmi? Ya, Ulul Azmi berasal dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul artinya memiliki atau mempunyai, sedangkan azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi Rasul Ulul Azmi adalah Nabi dan Rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, tekad, dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar mudah menghafalnya, kalian bisa membuat singkatan
dari kelima nabi tersebut, yaitu dengan singkatan Nabi. Berikut adalah riwayat singkat dari para rasul ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia masa itu tidak menaati seruan. Namun mereka menyambut ajakan Nabi Nuh alaihissalam dengan cemoohan dan ejekan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi umatnya tetap saja banyak yang ingkar, termasuk keluarganya. Selama 950 tahun berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam hanya mempunyai pengikut sekitar 40 orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala agar membuat bahtera yang besar untuk menyelamatkan kaumnya dan kehidupan binatang dari banjir bandang. Karena umat Nuh alaihissalam tidak mau beriman, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka, yaitu berupa banjir yang sangat besar yang menenggelamkan mereka. Habislah umat Nabi Nuh alaihissalam kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra dari seorang pembuat patung yang bernama Azar. Beliau hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan menyembah berhala. Akan tetapi mereka tetap menolaknya. Bahkan ayahnya pun menolak dan mengusir. Akhirnya dengan keberaniannya Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung dan berhala yang mereka sembah. Karena perbuatannya itulah beliau ditangkap dan diikat di alun-alun kota, kemudian dibakar. Namun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, api membara yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi terasa dingin. Inilah yang menjadi mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israil. Beliau hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapapun yang tidak mau menuhankan Fir'aun maka akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat sebagai pedoman untuk berdakwah. Beliau terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel seraya berdoa agar beliau diberi kawan yang membantu dakwahnya. Akhirnya diberilah Harun, yaitu saudaranya yang membantu dakwahnya. Nabi Musa alaihissalam ditugaskan untuk berdakwah kepada Bani Israel dan agar membebaskan mereka dari perbudakan serta membawanya keluar dari Mesir. Kekejaman Raja Fir'aun ini merupakan ujian yang sangat berat bagi Nabi Musa alaihissalam, karena Raja Fir'aun selalu mengingkari janjinya kepada Nabi Musa alaihissalam dan menyiksa para pengikutnya. Saat Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya meninggalkan kota Mesir, Raja Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Sesampainya di tepi Laut Merah, Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar memukulkan tongkatnya ke laut, dan Laut Merah pun terbelah menjadi dua. Setelah Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya sampai di seberang, kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Raja Fir'aun bersama bala tentaranya yang tidak beriman di Laut Merah. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Nah, keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia agar mereka percaya atau tidak terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keajaiban kelahiran inilah beliau mendapat tantangan, cemoohan, dan penolakan dari kaumnya. Namun Nabi Isa alaihissalam tetap sabar dan tabah serta terus mengajak umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil sebagai pedoman berdakwah kepada kaumnya. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau diancam dan direncanakan akan dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara mengangkatnya ke alam gaib, yaitu Mi'raj. Kemudian pada saat penangkapan Nabi Isa alaihissalam, ternyata yang tertangkap dan yang terbunuh adalah orang yang diserupakan Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuda atau Yudas Iskariot. Nah, Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang masih hidup sampai saat ini. Yang kelima adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak usia muda beliau terkenal sebagai orang yang jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini merupakan susunan dari beberapa wahyu Allah yang disampaikan kepada kaumnya. Wahyu tersebut yang dijadikan sebagai pedoman dalam berdakwah kepada kaumnya. Dalam berdakwah, beliau sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Selain itu, saat Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya sengaja datang dan mengotori Nabi Muhammad SAW dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Di samping itu, tidak sedikit pengikut Nabi Muhammad SAW yang disiksa, bahkan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Karena banyak ancaman yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah. Paham materinya? Paham. Benar?
mendapatkan materi hari ini, Bapak tuliskan materi yang akan membacakan, menjelaskan kepada kalian ya tentang nama-nama Rasul, ulul azmi dan mukjizatnya. Sebelum nanti Bapak kasih tugas, mohon perhatikan ya, mohon perhatikan. Yang pertama yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh. Siapa yang membaca? Ada yang membaca? Boleh? Siapa? Di depan. Dari sana aja? Dari meja? Oke. Rizky, Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah rasul ulul azmi mendapatkan mukjizat, yakni membuat perahu besar. Perintah membuat perahu besar itu dari Allah. Perahu Nabi Nuh dapat dinaiki makhluk beriman dan menyelamatkan dari banjir besar. Ya. Nabi Ya, sudah. Nabi Nuh aja. Nabi Nuh. Apa mukjizat Nabi Nuh? Yaitu membuat, diperintahkan oleh Allah membuat perahu besar. Dan perahu Nabi Nuh ini dapat dinaiki semua makhluk Allah ya yang beriman kepada Allah. Pengikut Nabi Nuh beserta hewan ternaknya. Semua masuk. Jadi ada bagian-bagian di kapal Nabi Nuh itu. Ada bagian hewan, bagian manusia-manusia dan barang-barang. Saking besarnya ya. Selanjutnya yang terakhir Nabi Muhammad. Oke, baik tinggi baca. Nabi Muhammad SAW mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa Isra Mi'raj. Selain itu Nabi Muhammad juga diberikan keistimewaan berupa kitab suci Al-Quran. Al-Quran dijadikan kebenaran hidup semasa di dunia. Nah, Nabi Muhammad ini ada yang nggak tahu Nabi Muhammad? Ya, tahu semua ya, Nabi Muhammad itu Nabi akhirus zaman atau Nabi akhir. Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Ya. Apa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad? Yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Tahu peristiwa Isra Mi'raj anak-anak? Tahu? Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjid Aqsa ke tahu Sidratil Muntaha. Tahu Sidratil Muntaha? Sidratil Muntaha itu langit ketujuh. Itu atas izin Allah. Selain itu juga Nabi Muhammad juga diberi mukjizat yang paling besar. Ya. Tidak ada yang menandingi mukjizat ini, yaitu apa? Al-Quran. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah, yaitu sebuah wahyu yang dijadikan sekarang menjadi kitab suci Al-Quran. Ya. Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar dibandingkan mukjizat yang lain. Diberikan kepada Nabi Muhammad. Sudah baca materi semua, kita lanjut. Oke, Pak Guru akan membagi menjadi 3 kelompok ini ya. Kelompok pertama yaitu namanya, dengarkan, kelompok pertama apa namanya? Mekah. Ya, kelompok kedua Nabawi, kelompok ketiga Al-Aqsa. Oke, sekarang sebelum lanjut tugas kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Yuk. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, anak. Baik, sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu membuat peta konsep atau menceritakan. Nah,
Tuh. Coba berikan kertas. Kerjakan, tuliskan nama nabinya sesuai materi yang depan. Masih ingat kan? Ini ada 3 kelompok. Nama nabinya ada berapa? 5 kelompok. Nah, karena nabinya 5 kelompok. Kelompok 1 yaitu Nabi Nuh dengan pengertian ulul azmi. Kan sudah dengar tadi. Ulul artinya, azmi artinya ya. Nabi Nuh alaihissalam. Terus kelompok 2 tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ya. Kelompok 3 Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ya. Nabi Nuh warnanya hijau. Ya. Hijau dulu, pegang. Nah. Nabi Ibrahim kuning dan merah. Dan merah. Ya. Nabi Isa dan Nabi Muhammad warna ungu dan warna perhatikan tugasnya. Kalian tuliskan nama nabi-nabinya sesuai warna yang ada di depan. Ya, Nabi Nuh hijau, Nabi Ibrahim kuning, Nabi Musa alaihissalam merah, Nabi Isa biru, Nabi Muhammad ungu. Nah, ditulis namanya di atas sekaligus mukjizat yang kalian ketahui. Ya, yang kalian pelajari tadi, lihat. Namanya, ayo jangan. Tulis. Nama. Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Bisa dibuka. Keras. Ya boleh. Tapi boleh juga Sudah anak-anak? sudah. Baik, sekarang nah, lakukan itu sebelum mempresentasikan tugas kalian. Nah, ke depan, ayo kasih sedikit dulu. Tepuk lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Baik, sekarang presentasi tugas kelompok.
Yuk. Dari kelompok 1 dulu. Maju semuanya. Nah, perkenalan dulu. Dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rizky. Nama saya Pasukan Nabino. Oke. Perhatikan saya Majinu. Untuk membuat kapal besar karena akan terjadinya banjir besar dan yang menaiki kapal Nabi ini karena hewan dan orang-orang yang beriman. Ulur artinya mempunyai atau memiliki. Asli artinya tekad atau teguh yang kuat. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Oke. Dulu. Sebelum kita dilompat. Bagaimana presentasi kelompok 1? Bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok Nabawi alias kelompok 2. Saya bernama Kristo dan sekian dan yang saya ini saya akan mempresentasikan tentang Nabi Musa. Nabi Musa memiliki mukjizat membelah lautan dan Nabi Musa juga memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Ya. Ya. Nabi Ibrahim memiliki mukjizat adalah tak bisa dibakar api. Walaupun Nabi Ibrahim telah dilemparkan ke dalam kobaran api, tapi dia tetap tidak mati karena Allah menghendaki api itu menjadi dingin. Dia bisa masih dapat api. Ya, sebenarnya. Oke, bagaimana? Anak? Kelompok 3. Perjalanan ke Isra Mi'raj. Oke, bagaimana presentasinya anak? Kelompok 3. Kelompok 3. Jadi keempat. Materi hari ini tentang apa? Rasul Ulul Azmi. Itu adalah Rasul pilihan. Yaitu 5 Rasul yang memiliki keistimewaan. Mereka diberi mujizat karena kesabarannya, ya, karena juga ujiannya lebih besar daripada nabi-nabi yang lain. Bukannya nabi yang lain itu tidak besar, tapi lebih besar dari yang lain. Kelima nabi ini ujiannya besar, menghadapi raja yang kejam-kejam dan pengikut yang kejam-kejam. Nah, kesimpulan materi hari ini yaitu sebagai umat manusia kita harus juga mencintai
selain kita mencintai Tuhan kita juga harus mencintai Rasul di utusan Allah. Ya, makanya kita mencintai Rasulullah Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Ya, itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Oke, sekarang tugas mandiri. Kita akan menjaga tugas mandiri untuk kalian supaya dikerjakan. Nah, silakan tulis nama dulu dan kelas, ya, dan tanggal. Nah, tulis nama, kelas, dan tanggal. Ya, silakan. Bagaimana pembelajaran hari ini, anak? Seru. Oke, menyenangkan atau tidak? Jadi dari pembelajaran hari ini Bapak akan memberi kesimpulan dan menutup pembelajaran. Itu kita harus cinta terhadap Rasul dan Nabi Allah, ya. Oke, bagaimana? Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan semangat belajar. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang haji dan kurban. Oke, nah, anak-anak, Bapak akhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.